Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Hari ini, kita akan membuka lembaran kisah yang dijamin bikin emosi kalian naik turun. Ini bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan biasa, tapi tentang bagaimana seseorang yang diusir tanpa apa-apa, justru kembali menjadi pemegang kunci kehancuran bagi mereka yang menjebaknya. Siap-siap dibuat gregetan dengan rencana diam dan pembalasan cerdas dari Alia, yang diusir oleh Bu Nesi karena fitnah licik Sila. Sebelum kita mulai menyelami ketegangan bab 1, yuk, tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke channel Cerita Irfa, dan komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Komen kalian sangat berarti untuk penyemangat kita. Yuk, kita mulai. Hawa dingin menyelimuti ruang tamu mewah itu, meskipun perapian elektrik memancarkan cahaya oranye yang hangat. Bau mint dari teh yang disajikan Sila tidak mampu menghilangkan ketegangan yang menggantung di udara. Alia duduk di sofa tunggal, berusaha bersikap setenang mungkin, sementara Sila, adiknya, menyajikan kue kering dengan senyum yang terlalu lebar dan terkesan dibuat-buat. Di hadapan mereka, Bu Nesi, duduk tegak di sofa utama. Sepasang matanya menatap Alia dengan pandangan yang kian lama kian dipenuhi kekecewaan. Sudah 3 hari suasana di rumah itu terasa seperti ladang ranjau. Satu kata salah saja bisa meledakkan segalanya. Bu, Alia, coba deh kue ini. Sila buat khusus, resep dari teman kantor. Kata Sila, suaranya terdengar lembut, seolah ia adalah adik paling penyayang di dunia. Alia hanya mengangguk kecil, menolak sentuhan palsu itu. Ia tahu betul, setiap kebaikan yang ditawarkan Sila pasti berujung pada jebakan. Alia sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Sila, adik yang selalu pintar mengambil hati Bu Nesi. Sila selalu berhasil membuat dirinya terlihat sempurna, dan Alia terlihat selalu bermasalah, liar, dan tidak bisa diatur. Padahal, Alia lah yang sejak dulu menjadi tumpuan diam keluarga, bekerja keras tanpa perlu menggembar-gemborkan hasil. Ia bahkan sering diam-diam menutupi beberapa utang kecil Bu Nesi yang timbul, akibat gaya hidup Sila yang boros. Tepat saat Alia hendak meraih cangkir tehnya, ponsel Sila berdering keras di atas meja. Sila buru-buru mengangkatnya, meminta maaf kepada Bu Nesi, dan pura-pura berbicara dengan rekan kerjanya di telepon, dengan volume yang sengaja dikeraskan. Iya, Pak, saya sudah usahakan. Tapi dokumen transfer dana investasi properti yang itu, Bapak yakin Alia tidak tahu? Padahal, dokumen itu di ruang kerja Bu Nesi, yang kuncinya hanya Bu Nesi dan Alia yang pegang. Kan? Aduh, saya pusing. Pak, takut Ibu tahu kalau ada dana yang hilang. Alia menoleh cepat ke arah Sila. Kalimat itu bukan sekadar percakapan telepon biasa. Itu adalah pancingan yang mematikan. Alia tahu Sila tidak sedang berbicara dengan rekan kerja. Itu adalah rekaman suara yang sudah disiapkan, yang kini diputar di depan Bu Nesi. Bu Nesi memejamkan mata sejenak, urat di pelipisnya terlihat menegang. Isu tentang dana yang hilang untuk investasi properti memang sedang hangat dibicarakan Bu Nesi, dan kini, nama Alia disebut-sebut. Sila mengakhiri panggilan dengan wajah penuh kekhawatiran yang dibuat-buat, menatap Bu Nesi dengan mata berkaca-kaca. Maaf, Bu. Itu dari kantor. Ada masalah kecil, tapi, tidak apa-apa, Bu, Sila yang akan urus. Alia tidak ada hubungannya kok, kata Sila. Namun ada suaranya justru terdengar sangat meyakinkan bahwa Alialah yang harus disalahkan. Alia berdiri, merasa muak dengan drama yang tak berujung itu. Cukup, Sila. Sampai kapan kamu mau main drama seperti ini? Ibu, Alia tidak pernah menyentuh dokumen atau dana apapun yang bukan hak Alia. Kata Alia, mencoba menjelaskan, tetapi ia tahu bahwa kata-katanya sudah tidak memiliki bobot lagi. Kepercayaan Bu Nesi sudah lama dikikis oleh Sila. Cukup. Alia, bentak Bu Nesi, suaranya bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Bu Nesi kini berdiri, menatap Alia dengan pandangan yang membuat hati Alia mencelos. Ibu sudah capek. Tidak bisakah kamu sehari saja tidak membuat masalah? Sila selalu berusaha menutupi kesalahanmu, berusaha membantu, tapi kamu malah menuduh adikmu sendiri. Alia terdiam. Ia ingat, beberapa hari lalu, Sila meminta Alia untuk membantu memindahkan beberapa kotak dokumen dari gudang ke ruang kerja Bu Nesi. Tanpa curiga, Alia melakukannya. Jebakan itu pasti dipasang saat itu.
Sila pasti memasukkan beberapa dokumen sensitif yang mengarah pada dugaan penyelewengan dana, dan kini Bu Nesi sudah mencarinya dan menemukannya. Seolah Alia baru saja menyentuh dokumen-dokumen itu. Bu, dengarkan Alia. Sila sedang mengadu domba. Sila yang... Cukup. Bu Nesi memotong, suaranya kini dingin dan menusuk. Ia berjalan menuju laci di samping perapian, dan mengeluarkan amplop coklat tebal yang tertutup rapat. Amplop itu diletakkan di meja marmer, tepat di antara Alia dan Sila. Sila tersenyum kecil penuh kemenangan di balik punggung Bu Nesi, senyum yang hanya bisa dilihat Alia. Ibu sudah ambil keputusan. Kamu sudah dewasa, Alia. Kamu harus belajar bertanggung jawab atas perbuatanmu dan belajar hidup mandiri. Ibu tidak bisa lagi menoleransi semua ini. Bu Nesi menarik napas panjang. Sorot matanya kini dipenuhi kesedihan yang bercampur dengan keputusan bulat. Malam ini, kamu harus pergi dari rumah ini. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Pergi? Diusir? Setelah semua pengorbanan yang ia lakukan secara diam-diam untuk keluarga ini? Selama ini Alia memang tinggal di rumah itu karena ia ingin menjaga Bu Nesi. Ia ingin memastikan Bu Nesi baik-baik saja dan tidak sendirian. Ia bahkan menunda mimpinya untuk pindah keluar kota demi Bu Nesi. Ibu serius? Tanya Alia, suaranya nyaris seperti bisikan. Bu Nesi mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya, namun ia tetap kukuh. Ini yang terbaik untuk kita semua. Kamu butuh pelajaran. Di dalam amplop ini ada surat-surat yang kamu perlukan untuk hidup mandiri. Sila segera mengambil amplop itu dan menyerahkannya pada Alia. Ekspresi pura-pura sedihnya sangat meyakinkan. Alia, maafkan ibu. Semoga kamu bisa belajar di luar sana ya. Jaga diri baik-baik. Alia menatap amplop coklat itu. Ia berharap isinya adalah sejumlah uang saku atau kartu ATM, setidaknya untuk biaya hidup beberapa minggu ke depan. Ia sama sekali tidak memiliki tabungan pribadi yang tersimpan di luar, karena semua gajinya selama ini ia gunakan untuk membantu menutupi kebutuhan rumah tangga, dan sering ia kirimkan untuk orang tua Bu Nesi yang sedang sakit. Dengan tangan gemetar, Alia membuka amplop itu. Pandangannya menyapu isinya. Seketika, rasa sakit di hatinya berganti menjadi rasa hampa yang menusuk. Bukan uang, bukan kartu ATM, apalagi cek. Isi amplop itu hanya fotokopi akta kelahiran miliknya yang sudah lusuh. Selembar surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Alia, secara sukarela, keluar dari rumah dan melepaskan hak waris apapun, serta sebuah KTP yang sudah kedaluarsa. Itu saja. Tidak ada uang sepeser pun. Bahkan KTP itu pun tidak berguna. Sila menahan tawa kecil di balik tangannya. Bu Nesi menolehkan wajahnya, tidak sanggup melihat kekecewaan di mata Alia, tapi ia berpegangan pada anggapannya bahwa Alia pantas mendapatkan hukuman ini. Ibu serius mengusir Alia tanpa apa-apa? Bahkan tanpa sedikitpun modal untuk bertahan hidup. Tanya Alia, kini suaranya kembali menguat, dipenuhi rasa kecewa yang luar biasa. Kamu punya tangan, Alia. Kamu bisa bekerja, jawab Bu Nesi pelan. Ibu sudah memberimu pendidikan terbaik. Sekarang buktikan kalau kamu bisa hidup tanpanya. Mulai dari nol. Alia tidak membalas lagi. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bu Nesi tidak hanya mengusirnya dari rumah, tetapi juga mengusirnya dari statusnya sebagai anak. Semua yang ia lakukan selama ini, semua pengorbanan yang ia berikan, kini tidak ada artinya di mata Bu Nesi, yang lebih memilih mempercayai adu domba Sila. Alia meletakkan kembali amplop itu di meja dengan tenang, tatapannya kini berubah menjadi dingin. Ia tidak lagi marah, melainkan kecewa yang teramat dalam. Baik, Bu. Alia pergi. Tapi ingat satu hal, Bu, kelak, kebenaran akan muncul. Dan saat itu terjadi, Alia harap ibu sudah siap dengan kenyataan siapa sebenarnya anak yang ibu usir, dan siapa sebenarnya anak yang ibu pertahankan. Alia berbalik, mengambil jaket lusuh yang tergantung di dekat pintu, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu kayu berukir itu tertutup di belakangnya dengan bunyi yang hening. Namun bagi Alia, bunyi itu terasa seperti guntur yang membelah jiwanya. Sila tersenyum puas dan segera memeluk Bu Nesi. Sudah, Bu. Jangan sedih. Sila di sini, Sila yang akan jaga ibu. Kita akan urus semua masalah dana itu bersama-sama, kata Sila,
menyembunyikan kelegaan dan kemenangan di balik pelukan itu. Bu Nesi mengangguk, masih merasa sedih, tetapi lega karena masalah Alia sudah selesai, dan Sila, anak baiknya, akan mengurus semuanya. Di luar rumah, di bawah dinginnya lampu jalan, Alia berjalan tanpa arah. Jaketnya tidak cukup menghangatkan tubuhnya, dan perutnya kosong. Ia tidak punya uang sama sekali. Semua kartu banknya ada di rumah, dan ia yakin Sila sudah meminta Bu Nesi untuk memblokirnya, sama seperti skenario yang selalu Sila mainkan sejak dulu. Alia melihat bayangan dirinya terpantul di jendela sebuah toko yang tutup. Wajahnya pucat, matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia tidak akan kembali untuk memohon. Ia tidak akan kembali untuk menangis. Ia akan kembali, tapi bukan sebagai Alia yang rapuh, melainkan sebagai kebenaran yang akan menghancurkan fondasi kebohongan Sila. Ia hanya butuh waktu. Dan ia tahu persis, kebohongan Sila, sekecil apapun, pasti memiliki celah. Ia harus menemukan celah itu. Ia mulai berjalan cepat menuju pusat kota, menjauhi lingkungan mewah itu. Kota besar yang tadinya ia tunda untuk tinggali, kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa menghilang dan memulai segalanya. Tidak ada rencana, tidak ada uang, yang ada hanya tekad dan ingatan tajam tentang senyum kemenangan Sila. Beberapa jam kemudian, Alia duduk di bangku taman yang dingin, menahan lapar. Tiba-tiba, ia teringat pada Pak Ben, pemilik warung makan sederhana langganan almarhum ayahnya dulu, yang pernah ia bantu secara finansial tanpa sepengetahuan Bu Nesi saat warungnya hampir bangkrut. Pak Ben adalah satu-satunya harapan yang terlintas di benaknya. Satu-satunya, orang luar, yang ia tahu memiliki hati tulus dan utang budi padanya. Alia bertekad, pagi tiba, ia akan mencari warung Pak Ben. Tekad itulah yang menjadi satu-satunya sumber panas yang menahan Alia dari dinginnya malam. Fajar menyingsing di atas kota metropolitan yang tak pernah tidur, membiaskan cahaya oranye pucat di antara gedung-gedung pencakar langit. Alia merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan hanya dari suhu pagi, tetapi juga dari rasa terbuang yang mendalam. Ia menghabiskan sisa malam di taman kota, menyandarkan punggung ke bangku kayu yang beku. Kepalanya pusing karena lapar dan kurang tidur, namun tekadnya mengalahkan rasa sakit fisik. Ia tidak boleh sakit. Ia tidak boleh menyerah. Jika ia sakit atau menyerah, Sila dan Bu Nesi akan menang mutlak. Tujuan Alia hanya satu, menemukan warung makan barokah milik Pak Ben. Warung itu terletak jauh di kawasan pasar tradisional, tempat yang sangat berbeda dari lingkungan perumahan elit tempat Bu Nesi tinggal. Alia mulai berjalan kaki, mengandalkan ingatan lama dan beberapa papan penunjuk jalan. Kakinya terasa berat, tetapi bayangan wajah Bu Nesi yang penuh kekecewaan dan senyum kemenangan Sila terus mendorongnya maju. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia tiba di sebuah gang sempit yang ramai dengan aktivitas pasar. Aroma bumbu dapur, kopi pekat, dan asap masakan langsung menyeruak, memicu rasa lapar yang luar biasa. Dan di ujung gang itu, ia melihatnya, sebuah warung sederhana dengan spanduk usang bertuliskan, warung makan barokah milik keluarga Ben. Alia ragu sejenak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi tempat ini. Ia takut Pak Ben sudah melupakannya. Atau lebih buruk, enggan membantunya karena melihat kondisinya yang berantakan. Menguatkan hati, Alia melangkah masuk. Warung itu dipenuhi oleh pekerja pasar yang sedang sarapan. Di balik meja kasir, Pak Ben, dengan rambutnya yang mulai memutih dan senyum ramah yang tidak pernah hilang, sibuk melayani pembeli. Pak Ben. Panggil Alia pelan, suaranya serak. Pak Ben mendongak. Matanya yang ramah menyipit saat berusaha mengenali wajah di hadapannya. Ekspresinya yang tadinya ceria berubah menjadi terkejut dan sedikit khawatir. Alia? Ya Tuhan. Neng Alia? Kenapa kamu di sini? Dan kamu kenapa lusuh sekali, Neng? Alia tidak bisa menahan air matanya lagi. Begitu mendengar suara familiar yang tulus itu, dinding pertahanannya runtuh. Air mata yang ia tahan semalaman akhirnya mengalir deras. Pak Ben, tanpa banyak bertanya, segera menyerahkan urusan warung kepada istrinya, Bu Siti, dan menarik Alia ke sudut yang lebih sepi. Ada apa, Neng? Cerita pelan-pelan, kata Pak Ben, suaranya penuh kehangatan kebapakan. Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia menceritakan singkat perihal pengusirannya, tanpa perlu mendetailkan fitnah Sila.
Ia hanya mengatakan bahwa Bu Nesi memintanya keluar untuk hidup mandiri, tanpa bekal apapun. Pak Ben mendengarkan dengan serius. Tentu saja, ia langsung curiga dengan kisah hidup mandiri, tanpa bekal sepeser pun itu. Pak Ben tahu betul siapa Alia. Alia adalah gadis yang selalu datang ke warungnya diam-diam, menyamar sebagai mahasiswi biasa, hanya untuk memastikan Pak Ben tidak menolak pinjaman lunak yang ia berikan bertahun-tahun lalu. Alia adalah penyelamat warung barokah. Neng Alia, ingat, hutang budi Pak Ben kepadamu itu besar sekali. Dulu, Neng Alia datang tiba-tiba, bilang ada donatur rahasia yang peduli pada pedagang kecil. Uang itu, yang Neng Alia bilang pinjaman ringan, itu yang menyelamatkan warung ini dari sitaan bank. Jadi, sekarang, jangan segan. Kamu datang ke orang yang tepat, kata Pak Ben dengan sungguh-sungguh. Bu Siti ikut mendekat, menatap Alia dengan rasa iba. Neng, kamu belum sarapan kan? Jangan bohong. Muka kamu pucat sekali. Alia menggeleng pelan, tidak bisa berkata-kata karena tersentuh oleh kebaikan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan dari keluarganya sendiri. Sudah, kamu makan dulu. Habiskan. Jangan malu, ini rumahmu sekarang, ujar Bu Siti, menyajikan sepiring nasi hangat dengan lauk yang menggugah selera. Setelah makan dan merasa sedikit lebih baik, Pak Ben menawarkan bantuan yang tak ternilai harganya. Neng Alia, kamu bisa tinggal di kamar kecil di atas warung. Itu bekas gudang, tapi bersih dan layak. Kamu juga bisa bantu-bantu di warung. Kami butuh bantuan, dan kamu butuh tempat berlindung. Anggap saja kamu sedang KKN di sini, ya? Tapi jangan minta gaji dulu, Neng. Kita hitung saja ini sebagai ganti sewa dan makan. Alia menangis lagi, tapi kali ini air mata syukur. Pak Ben, Bu Siti, terima kasih. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan kalian. Tidak perlu dibalas, Neng. Ini sudah takdir Tuhan, balas Pak Ben. Hari-hari berikutnya, Alia menjalani kehidupan baru yang sangat jauh dari gemerlapnya rumah Bu Nesi. Ia kini dikenal sebagai Neng Alia di warung. Tugasnya membantu mencatat pesanan, menghitung tagihan, dan kadang-kadang mencuci piring. Warung barokah menjadi tempat persembunyiannya yang aman. Di balik kesibukan yang menguras tenaga, Alia merasa jiwanya lebih tenang. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan ketulusan, hal yang tidak pernah ia dapatkan dari Bu Nesi dan Sila. Namun, pikiran Alia tidak pernah lepas dari tujuan utamanya, mengungkap kebohongan Sila. Ia tidak punya akses ke dunia online yang memadai. Pak Ben hanya memiliki satu komputer tua yang sangat lambat untuk mencatat inventaris. Suatu malam, setelah warung tutup, Alia mencoba menggunakan komputer tua itu. Ia ingin mencari informasi apapun terkait investasi properti Bu Nesi yang dijadikan Sila sebagai alasan untuk menjebaknya. Hasil pencariannya sangat minim, tetapi ia tidak putus asa. Saat itulah Pak Ben masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Lagi coba-coba apa, Neng? Tanya Pak Ben ramah. Lagi coba mencari informasi tentang skema investasi properti, Pak. Saya rasa ada yang tidak beres di sana. Tapi komputer ini terlalu lambat, jawab Alia jujur. Pak Ben terdiam sejenak, lalu tersenyum misterius. Neng Alia butuh yang cepat dan canggih? Pak Ben memang tidak punya. Tapi Pak Ben punya kenalan. Dia ini jagoan komputer. Dulu sering bantu Pak Ben urus iklan warung di media sosial. Namanya Wira. Alia mendongak, matanya berbinar. Wira? Apakah dia bisa membantu saya mencari data yang sensitif? Pak, saya butuh data yang tersembunyi. Kalau soal sembunyi dan tersembunyi, Wira ini ahlinya. Dia kerjanya serabutan, Neng, tapi kalau soal komputer, dia sudah kelasnya tinggi. Dia sering nongkrong di kafe internet dekat sini kalau malam. Mau Pak Ben kenalkan? Alia mengangguk cepat. Ini adalah kunci pertamanya. Kesempatan untuk mendapatkan alat dan bantuan yang ia butuhkan untuk mulai membangun rencananya. Wira bisa menjadi mata dan telinganya di dunia digital. Ia sadar, untuk melawan kecerdasan manipulatif Sila, ia harus menggunakan kecerdasan teknologi. Ia tidak akan melawan dengan drama emosional, melainkan dengan fakta dingin dan data yang tak terbantahkan. Keesokan malamnya,
Pak Ben memperkenalkan Alia kepada Wira di sebuah warung kopi yang remang-remang. Wira adalah pemuda kurus berkacamata tebal, terlihat pendiam, tetapi matanya memancarkan kecerdasan tajam. Pak Ben menceritakan secara singkat tentang Alia, dan bahwa Alia membutuhkan bantuan profesional untuk menemukan data penting yang hilang. Wira mendengarkan dengan saksama. "Neng Alia, saya tidak terima bayaran besar. Saya terima bayaran adil. Saya bantu kalau ceritanya masuk akal," kata Wira, nadanya datar. Alia menatap mata Wira. "Ceritanya sangat masuk akal, Wira. Saya dijebak dan diusir dari rumah oleh adik saya sendiri, yang menggunakan manipulasi data finansial untuk membuat ibu saya percaya. Saya tidak punya uang, tapi saya janji, begitu saya mendapatkan kembali hak saya, kamu akan menjadi orang pertama yang mendapatkan bayaran yang sangat adil." Wira tersenyum kecil. "Saya tidak butuh uang, Neng Alia. Saya butuh cerita. Saya butuh data yang menarik, yang bisa saya bedah. Saya suka tantangan. Dan saya benci orang yang main curang menggunakan data." "Saya setuju, Neng Alia. Kita mulai dari mana?" Alia merasa ada energi baru mengalir dalam dirinya. Ia tidak sendirian lagi. Ia sudah menemukan dua sekutu tulus. Pak Ben yang memberinya perlindungan fisik, dan Wira yang memberinya kunci menuju dunia digital Sila. "Kita mulai dari kelemahan terbesar Sila, Wira," kata Alia, suaranya mantap. "Sila sangat ambisius dan suka dipuji. Ia pasti memiliki proyek mulia yang bisa jadi merupakan sumber kejahatan finansialnya. Kita cari celah dari proyek amal yang ia banggakan di depan Bu Nesi. Di sana pasti ada server yang bisa kita masuki." Wira mengangguk, mengeluarkan laptop usang dari tas ranselnya, dan seolah-olah permainan telah dimulai. Malam itu, di tengah hiruk pikuk pasar yang mulai sepi, Alia dan Wira mulai merencanakan langkah balasan pertama mereka, sebuah rencana yang tidak melibatkan teriakan atau air mata, melainkan keheningan data digital yang mematikan. Alia tahu, ia sedang membangun rencana besar. Ia tidak akan langsung menyerang Bu Nesi. Ia akan membiarkan Sila jatuh karena kejahatannya sendiri, sehingga Bu Nesi tidak punya pilihan selain melihat kebenaran yang sesungguhnya. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan Alia dengan Wira. Malam-malam Alia kini tidak lagi dihabiskan untuk meratapi nasib di gudang kecil warung barokah, melainkan untuk menyusun strategi di kedai kopi internet 24 jam yang terletak beberapa blok dari pasar. Pak Ben memberinya sedikit uang kas untuk biaya kopi dan sesi hacking rahasia ini, meskipun Alia berjanji akan menggantinya berkali-kali lipat. Wira adalah seorang hacker yang cerdas dan terstruktur. Ia mengajari Alia bahwa pembalasan terbaik di era digital bukanlah tentang perusakan, melainkan tentang pengungkapan data. Target awal mereka adalah Yayasan Mulia, sebuah organisasi amal yang didirikan oleh keluarga besar Bu Nesi, dan yang kini Sila gunakan sebagai platform untuk memamerkan hati emasnya kepada publik dan Bu Nesi. Alia ingat betul, Sila selalu membanggakan posisinya sebagai bendahara utama yayasan itu. Alia yakin, jika Sila berani memanipulasi dana investasi Bu Nesi, Sila pasti sudah lama menjadikan dana yayasan sebagai sumber penyelewengan. "Neng Alia, yayasan ini punya firewall lumayan kuat," ujar Wira, mata terpaku pada layar laptopnya yang dipenuhi barisan kode yang bergerak cepat. "Tapi saya curiga, server utama mereka tidak diurus oleh tim profesional, melainkan oleh orang dalam yang merangkap. Dan orang dalam itu, pasti Sila." Alia mengangguk. Itu benar. Sila selalu bilang dia sendiri yang mengatur semua sistemnya untuk efisiensi biaya. Dia sangat pelit dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak terlihat di depan publik. Wira tersenyum sinis. Pelit berarti dia membuat celah keamanan yang besar. Biasanya, orang seperti itu menggunakan password yang mudah diingat, terkait dengan dirinya sendiri atau hal yang dia banggakan. Mereka menghabiskan semalaman mencoba kombinasi nama Sila, tanggal lahir Bu Nesi, hingga nama anjing kesayangan Sila, semuanya dicoba. Namun, semua gagal. Frustrasi mulai terasa. Alia menyandarkan diri, memijat pelipisnya. Ia harus mengingat satu detail kecil yang mungkin terlewat dari kebiasaan Sila. "Wira, tunggu," seru Alia tiba-tiba. "Bukan nama-nama itu. Sila paling membanggakan satu hal yang dia punya, yang menurutnya tidak akan pernah Alia dapatkan, yaitu kepercayaan penuh Bu Nesi.
Dan Sila selalu mengasosiasikan dirinya dengan sosok Om Guntur. Om Guntur adalah adik Bu Nesi, seorang pengusaha kelas menengah yang selalu dipandang sukses oleh keluarga besar. Sila sering menggunakan nama Om Guntur sebagai konsultan setiap kali ia ingin meyakinkan Bu Nesi tentang suatu proyek. Alia curiga, Sila dan Om Guntur memiliki kesepakatan rahasia. Coba gunakan kombinasi nama Om Guntur dan tahun berdirinya Yayasan Mulia, Wira. Dia selalu merasa dia adalah otak di balik yayasan itu, berkat koneksi Om Guntur, perintah Alia. Wira mengetik dengan cepat. Tiba-tiba, layar berubah. Akses berhasil didapatkan. Tembus, Neng Alia, bisik Wira penuh kemenangan. Dia pakai gabungan nama panggilan Om Guntur dan kode unik. Simple tapi efektif untuk orang awam. Ini dia, kita masuk ke inti server akuntansi Yayasan Mulia. Alia merasakan adrenalin melonjak. Mereka kini berada di dalam jantung kebohongan Sila. Wira mulai menelusuri folder-folder di server itu. Hampir semua file keuangan Yayasan Mulia terlihat rapi dan bersih. Laporan laba rugi, laporan donasi, semua tertata sempurna untuk audit publik. Sila memang cerdas dalam menutupi jejaknya di permukaan. Sila tidak mungkin sebodoh itu meninggalkan bukti di folder utama. Gumam Alia, matanya menyipit membaca daftar transaksi. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang tidak terpikirkan. Coba cari di folder, arsip dana tak terpakai, atau semacamnya. Wira mengikuti instruksi itu dan membuka folder yang diberi nama aneh. Backup data Maret 2023 rekreasi keluarga, sebuah nama yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan yayasan. Dan di dalamnya, mereka menemukan apa yang Alia cari, dokumen mentah yang tidak terjamah oleh proses audit. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan pola yang mengerikan. Transaksi fiktif. Ada serangkaian transaksi besar yang tercatat sebagai pembelian peralatan medis darurat dari sebuah perusahaan fiktif bernama PT Guntur Jaya Abadi. Perusahaan fiktif, Wira segera melakukan cross-check pada PT Guntur Jaya Abadi. Perusahaan itu benar-benar ada, tetapi baru didirikan 6 bulan lalu, dan pemiliknya adalah Om Guntur, paman mereka. Alia terperangah. Om Guntur bukan hanya konsultan Sila, ia adalah partner in crime Sila. Penggelapan dana yang dialirkan ke PT Guntur Jaya Abadi bukan untuk peralatan medis, melainkan untuk pembelian aset properti pribadi Sila, yang disamarkan sebagai biaya operasional yayasan. Total dana yang diselewengkan mencapai angka yang fantastis, jauh lebih besar dari isu dana properti Bu Nesi yang dituduhkan kepada Alia. Ya Tuhan, Sila dan Om Guntur, desah Alia, tidak percaya betapa dalam pengkhianatan ini. Mereka menggunakan yayasan amal untuk memperkaya diri sendiri. Dan ini pasti yang Sila tutupi dengan isu dana properti ibu. Ia menciptakan keributan kecil agar Bu Nesi tidak fokus pada lubang besar ini. Wira segera mengunduh dan membuat salinan digital dari semua data sensitif itu, termasuk bukti transfer, invoice palsu dari PT Guntur Jaya Abadi, dan semua korespondensi rahasia antara Sila dan Om Guntur yang ditemukan di dalam server tersebut. Kita punya segalanya, Neng Alia, kata Wira, nadanya serius. Ini bukan sekadar kasus keluarga, ini penipuan publik dan penggelapan dana. Sila dan Om Guntur bisa masuk penjara. Dan Bu Nesi, dia akan tahu betapa bodohnya dia percaya pada Sila. Alia menatap layar laptop yang menampilkan angka-angka penggelapan dana itu. Rasa sakit hati yang ia rasakan ketika diusir tiba-tiba lenyap, digantikan oleh rasa dingin dan tekad yang kuat. Ia tidak akan menggunakan data ini untuk memeras Sila. Ia akan membiarkan data ini melakukan pekerjaannya sendiri. Kita tidak akan menyerang Sila secara langsung, Wira, kata Alia, menyusun rencana di kepalanya. Kita akan mengirimkan data-data ini ke pihak yang tepat. Biarkan sistem hukum dan reputasi yang menghukumnya. Rencana Alia adalah menciptakan serangan balik yang terencana dan senyap, di mana Sila tidak akan tahu dari mana pukulan itu datang. Ia ingin Sila merasakan panik yang sama seperti yang ia rasakan saat diusir. Alia ingin Bu Nesi melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa anak yang ia bela mati-matian adalah seorang penjahat. Mereka mulai memformat bukti-bukti itu menjadi paket-paket informasi yang berbeda. Satu paket untuk otoritas pajak dan kepolisian, satu paket untuk rekan-rekan bisnis besar yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Mulia,
dan 1 paket untuk media online investigatif yang berani. Saat matahari terbit, Alia meninggalkan kedai kopi itu dengan flash drive di sakunya, yang berisi kehancuran Sila dan Om Guntur. Ia kembali ke warung Barokah, menyamar kembali sebagai Neng Alia yang polos. Tapi di dalam dirinya, kini Alia adalah seorang ahli strategi yang memegang bom waktu digital. Ia tahu, setelah bukti ini didistribusikan, hidup Sila dan Bu Nesi tidak akan pernah sama. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat. Sejak mendapatkan bukti digital yang memberatkan Sila dan Om Guntur, Alia memasuki fase baru dalam rencananya, fase eksekusi dan penyamaran. Kehidupan Alia terbagi 2. Siang hari, ia adalah Neng Alia yang polos dan rajin, melayani pelanggan di warung Barokah milik Pak Ben. Malam hari, ia berubah menjadi seorang ahli strategi yang dingin, bekerja dengan Wira untuk memfinalisasi paket-paket bukti yang akan mengguncang hidup Bu Nesi dan Sila. Wira, yang kini semakin loyal kepada Alia karena kagum pada ketenangan dan kecerdasan analisisnya, membantu Alia menyusun file tersebut agar terlihat profesional dan tidak terdeteksi sebagai hasil hacking amatir. Mereka memastikan setiap dokumen cetak memiliki cap waktu yang membuktikan bahwa data itu bukan rekayasa, melainkan hasil download dari sistem internal Yayasan Mulia. Kita tidak bisa mengirimkan ini dari alamat kita, Neng Alia, kata Wira suatu malam di kedai kopi internet. Sila punya koneksi untuk melacak hal-hal kecil. Kita butuh buffer dan alamat palsu yang kredibel. Alia mengangguk setuju. Ia harus menciptakan jarak antara dirinya yang sekarang dan kejatuhan Sila di masa depan. Alia mengeluarkan rencana yang sudah ia susun di kepalanya. Wira, saya ingat, Bu Nesi punya kenalan lama, seorang pengacara. Pengacara ini dulu sering menangani kasus-kasus sensitif. Bu Nesi pernah bercerita bahwa pengacara ini pindah keluar kota dan jarang dihubungi lagi. Kita akan gunakan namanya sebagai pengirim, Wira. Buat alamat email baru atas nama pengacara itu, dan kirimkan semua file digital ke kantor berita investigatif. Alia tahu bahwa menggunakan nama orang yang dipercayai Bu Nesi akan membuat Sila dan Bu Nesi semakin panik dan bingung. Mereka akan berpikir bahwa pengungkapan ini datang dari jaringan lama yang mereka abaikan, bukan dari Alia yang mereka usir dan anggap tidak berdaya. Setelah Wira berhasil membuat identitas online palsu yang meyakinkan, Alia beralih ke tugas yang lebih tradisional namun krusial, pengiriman fisik. Bukti-bukti yang telah dicetak rapi itu dimasukkan ke dalam beberapa amplop tebal berwarna biru. Warna biru dipilih Alia karena itu adalah warna kesukaan Sila, sekaligus warna logo Yayasan Mulia. Sentuhan psikologis kecil ini, Alia harap, akan semakin menekan mental Sila. Amplop-amplop ini harus dikirimkan serentak. Wira. Pada hari yang sama, jam yang sama, perintah Alia. Saya tidak mau ada jeda waktu yang memungkinkan Sila bereaksi dan menutupi jejak. Amplop itu dibagi menjadi 3 kategori target utama. Amplop biru pertama, ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas Yayasan Mulia dan Otoritas Pajak. Ini berisi bukti-bukti hard copy transaksi fiktif, invoice dari PT Guntur Jaya Abadi, dan rincian alokasi dana amal yang diselewengkan. Pukulan pertama ini bersifat legal, memastikan Sila akan menghadapi konsekuensi hukum yang nyata. Amplop biru kedua, ditujukan kepada 3 rekan bisnis utama yang berinvestasi besar di Yayasan Mulia, karena kepercayaan mereka pada nama baik Bu Nesi. Ini berisi ringkasan bukti penggelapan, cukup untuk membuat mereka menarik semua investasi mereka secara serentak. Pukulan kedua ini bersifat finansial, mengeringkan sumber daya Sila. Amplop biru ketiga, ditujukan kepada media online investigatif yang terkenal berani. Ini berisi narasi ringkas dan semua lampiran bukti, siap dipublikasikan untuk konsumsi publik. Pukulan ketiga ini bersifat reputasional, memastikan kehancuran nama baik Sila di mata masyarakat dan Bu Nesi. Alia menyusun strategi pengiriman yang rumit. Ia tidak bisa pergi ke kantor pos terdekat, karena ia khawatir dikenali oleh tetangga lama yang mungkin mengunjungi pasar. Akhirnya, Pak Ben datang menawarkan bantuan sekali lagi. Neng Alia, Bapak punya teman lama, supir truk antar kota. Dia sering mampir ke kota-kota besar. Bapak bisa minta dia yang mengirimkan amplop-amplop ini dari kota yang jauh. Jadi, tidak ada yang bisa melacaknya kembali ke sini, usul Pak Ben dengan mata berbinar. Alia sangat terharu dengan loyalitas Pak Ben. Terima kasih banyak, Pak.
Hanya Bapak yang bisa saya percaya untuk hal sepenting ini. Maka, 2 hari kemudian, Pak Ben pergi subuh-subuh untuk menemui temannya. Sementara itu, Alia tetap fokus pada peran gandanya. Ia menyajikan kopi kepada pelanggan warung, sambil sesekali memeriksa berita online tentang pergerakan Sila. Alia melihat di media sosial, Sila masih sibuk memamerkan kebaikannya dan berfoto bersama Bu Nesi di acara-acara sosial, seolah tidak terjadi apa-apa. Sila tampak sangat percaya diri, yakin bahwa Alia yang diusir tidak akan pernah bisa mengusik kehidupannya yang sempurna. Alia tersenyum tipis. Sila tidak tahu, Alia tidak hanya mengusik, ia sedang mengatur kehancuran yang akan menimpa Sila tanpa suara. Sambil bekerja, Alia juga mulai mempelajari pola pikir Bu Nesi. Bu Nesi adalah wanita yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Kejatuhan Sila di mata hukum dan publik akan melukai harga diri Bu Nesi lebih dari apapun. Alia tahu, kunci dari pembalasan ini bukan hanya menghukum Sila, tetapi juga menyadarkan Bu Nesi akan kesalahannya. Ia ingin Bu Nesi melihat bahwa anak yang ia buang adalah satu-satunya yang masih memegang teguh nilai kejujuran, bahkan ketika anak yang ia peluk adalah seorang penipu. Alia menyadari, ketika badai itu datang, ia harus siap untuk menghilang sepenuhnya. Ia harus membangun bisnis kecilnya sendiri, menjauh dari drama keluarga. Ia mulai menyusun rencana bisnis sederhana, memanfaatkan koneksi Pak Ben di pasar untuk mencoba menjual produk rumahan yang ia buat. Ia harus memastikan, ketika Sila jatuh, ia sudah memiliki pondasi hidup yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan oleh penyesalan atau tawaran rekonsiliasi dari Bu Nesi. Alia tahu persis, amplop biru itu akan tiba dalam waktu 3 hari. Waktu 3 hari itu adalah masa tenggang terakhir Sila untuk menikmati kemenangan palsunya. Setelah itu, timer kehancuran akan dimulai. Alia menghitung mundur, menjalankan peran ganda dengan sempurna, menunggu lonceng kematian karir Sila berbunyi di media massa. 3 hari berlalu dengan ketenangan yang menyesatkan. Di warung Barokah, Alia menjalani rutinitas seperti biasa. Namun setiap kali bel warung berbunyi, jantungnya berdebar. Ia tahu, di tempat lain, di kantor-kantor bergengsi di pusat kota, 3 set amplop biru itu sudah tiba di meja penerima dan sedang dibuka. Pada hari ketiga, sekitar waktu makan siang, saat warung sedang ramai, Alia melihat Pak Ben menerima telepon. Wajah Pak Ben yang biasanya ceria tiba-tiba berubah tegang. Pak Ben buru-buru mendekati Alia. "Neng Alia, coba dengar ini baik-baik," bisik Pak Ben, menutupi ponselnya. "Teman Bapak yang mengantar amplop tadi pagi telepon. Dia bilang, di sebuah kantor pengacara di pusat kota, ada kehebohan besar. Petugas kantor itu panik mencari seseorang bernama Sila. Katanya ada urgent sekali terkait Yayasan Mulia." Alia mengangguk, sorot matanya tetap tenang, tetapi ada percikan api di dalamnya. "Itu pasti amplop biru pertama, Pak, yang dikirim ke Ketua Dewan Pengawas Yayasan dan otoritas. Sila sudah mulai kena pukulan legal." "Ya Tuhan, sebegitu cepatnya?" gumam Pak Ben. "Ini baru permulaan, Neng." Sore itu, Alia berhasil mendapatkan sedikit waktu luang untuk memeriksa berita online melalui laptop Wira. Belum ada berita besar yang dipublikasikan oleh media investigatif. Namun Alia tahu, media biasanya menunggu konfirmasi dari sumber resmi sebelum meledakkan berita. Namun, di platform media sosial, sudah ada desas-desus. Rekan-rekan bisnis Sila mulai membuat unggahan samar tentang integritas dan kepercayaan yang dikhianati. Beberapa investor besar yang selama ini menjadi donatur utama Yayasan Mulia, mulai menghapus foto-foto mereka bersama Sila. Gejolak itu sudah dimulai, perlahan namun pasti. Di rumah mewah Bu Nesi, suasana sudah berubah total. Ketenangan palsu Sila mulai terkoyak. Pagi itu, Sila menerima email dari 3 perusahaan besar, investor utama Yayasan Mulia. Semua email itu berisi surat pemutusan kerjasama yang mendadak dan seragam. Alasannya samar, perubahan kebijakan internal dan isu integritas manajemen. Sila panik. Kehilangan 3 investor besar sekaligus adalah bencana finansial bagi proyek yang sedang ia kerjakan dan juga memengaruhi reputasinya di mata Bu Nesi, yang sangat bangga dengan koneksi Sila. Sila segera menelepon Om Guntur, suaranya bergetar. "Om, kita dalam masalah. 3 investor besar cabut semua.
Mereka pasti tahu sesuatu tentang PT Guntur Jaya Abadi, Om. Siapa yang berani membocorkannya? Om Guntur, yang juga sedang menghadapi pertanyaan mendadak dari petugas pajak terkait perusahaannya yang baru berdiri, ikut kalut. Mana mungkin? Dokumen kita sangat aman. Kau yakin itu bukan pekerjaan Alia? Anak itu pasti dendam. Sila tertawa sinis. Alia? Om, Alia diusir tanpa sepeser pun. Dia mungkin sedang mengemis di jalanan. Mana mungkin dia bisa menembus sistem kita? Ini pasti orang dalam, Om. Ketegangan di antara Sila dan Om Guntur mulai muncul. Mereka mulai saling menyalahkan, padahal mereka tidak tahu bahwa pukulan itu datang dari Alia yang mereka anggap tak berdaya. Sore harinya, Bu Nesi pulang ke rumah dengan wajah cemas. Ia baru saja ditelepon oleh Ketua Dewan Pengawas Yayasan Mulia, yang bertanya tentang dokumen transfer dana ke PT Guntur Jaya Abadi. Ketua Dewan Pengawas itu meminta Sila untuk datang ke kantor dan memberikan klarifikasi segera, dengan nada yang sangat serius. Sila, ada apa ini? Ketua Dewan menelepon ibu, katanya ada masalah serius dengan dana yayasan dan perusahaan Om Guntur. Ibu tidak mengerti. Kamu bilang semuanya aman, desah Bu Nesi, duduk kelelahan di sofa. Sila, yang tadinya sedang berjalan mondar-mandir panik di ruang tamu, langsung mengubah ekspresinya menjadi wajah korban. Bu, itu pasti jebakan. Ada orang yang iri pada kesuksesan kita. Mereka sengaja menciptakan dokumen palsu. Ibu tahu kan, Sila sudah berusaha sekeras ini untuk yayasan. Sila tidak akan pernah berkhianat pada ibu. Bu Nesi bimbang. Di satu sisi, ia sangat percaya pada Sila. Di sisi lain, nada suara Ketua Dewan Pengawas tadi terdengar sangat meyakinkan. Bu Nesi memandang Sila yang tampak ketakutan, dan insting keibuannya mengambil alih. Ia harus melindungi Sila. Baik, ibu akan hubungi pengacara keluarga kita. Kamu jangan khawatir, Sila. Kita akan buktikan bahwa itu semua palsu, ujar Bu Nesi, berusaha menenangkan diri sendiri dan Sila. Namun, saat Bu Nesi hendak menghubungi pengacara lama keluarga, Sila tiba-tiba teringat sesuatu. Amplop biru ketiga yang dikirimkan Alia kepada media investigatif juga sudah mulai membuahkan hasil. Saat memeriksa ponselnya, Sila melihat sebuah link berita dari media online investigatif muncul di salah satu grup chat rekan kerjanya. Judulnya menusuk, Skandal Amal, dana donasi ratusan juta diduga dialirkan ke perusahaan fiktif milik keluarga inti pengurus Yayasan Mulia. Sila segera mengklik link itu. Isi berita itu memuat rincian transaksi, info fiktif, dan nama PT Guntur Jaya Abadi, persis seperti data yang disalin oleh Alia dan Wira. Walaupun nama Sila tidak disebut secara eksplisit, foto Sila bersama Om Guntur di acara yayasan terpampang jelas di bagian atas berita, dengan keterangan, pengurus utama dan rekan bisnis yayasan. Sila merasakan tenggorokannya tercekat. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi desas-desus, ini adalah pukulan telak di ranah publik. Ia tahu, Alia tidak mungkin melakukan ini sendirian. Tetapi bagaimana bisa data rahasia di server pribadinya bisa bocor? Sila, ada apa? Kenapa kamu pucat sekali? Tanya Bu Nesi, kaget melihat Sila tiba-tiba terdiam, gemetar, dan wajahnya membiru. Sila buru-buru menyembunyikan ponselnya. Tidak ada, Bu. Hanya tekanan kerja. Berita yang tidak penting, Bu. Jangan khawatir. Namun, Bu Nesi sudah curiga. Ia melihat ponsel Sila yang cepat-cepat disembunyikan. Kekhawatiran Bu Nesi bukan lagi tentang Sila yang difitnah, melainkan tentang kemungkinan bahwa ada yang disembunyikan Sila. Alia, yang ia usir, tidak pernah berkelakuan panik seperti ini. Alia selalu tenang, bahkan saat diusir. Sila, ibu butuh kejujuranmu. Ada apa? Kamu berbohong pada ibu? Tanya Bu Nesi, suaranya mengandung ancaman dan kecurigaan yang semakin kuat. Sila terpojok, terpaksa berbohong lagi. Tidak, Bu. Berita itu hanya gosip murahan. Mereka sengaja mengaitkan Sila. Sila janji, besok Sila akan urus ini. Sekarang, ibu harus tenang, jangan sampai ibu jatuh sakit karena ulah orang jahat itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Alia diusir, tidur Bu Nesi tidak nyenyak.
Ia dihantui oleh ketenangan Alia saat pergi dan kepanikan Sila saat ini. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di benaknya. Apakah Alia benar? Apakah Sila memang menyembunyikan sesuatu yang besar? Sementara itu, di warung Barokah, Alia sedang menyantap hidangan malamnya bersama Pak Ben dan Bu Siti. Alia sudah membaca berita online itu. Ia tahu timer sudah berbunyi nyaring. Pak Ben, Bu Siti, kata Alia tenang. Sebentar lagi, akan ada badai besar di sana. Saya tidak ingin Ibu Nesi dan Sila tahu di mana saya berada. Saya harus benar-benar menghilang. Saya akan fokus mengembangkan bisnis kecil saya di sini. Saya akan buat mereka terkejut, bukan karena saya kaya raya, tapi karena saya tidak lagi peduli dengan kehancuran mereka. Alia sadar, pertempuran terbesar kini beralih dari ranah data digital ke ranah psikologis Bu Nesi. Ia harus membiarkan keraguan di hati Bu Nesi membesar, dan ia harus memastikan Sila terus membuat kesalahan-kesalahan yang akan membuktikan kebenaran Alia. 2 hari setelah berita skandal Yayasan Mulia meledak di media online, tekanan terhadap Sila mencapai titik didih. Investigasi resmi dari otoritas pajak dan kepolisian mulai bergerak cepat. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi memanggil satu persatu Dewan Pengawas Yayasan Mulia, termasuk Om Guntur, untuk dimintai keterangan. Om Guntur, yang terbiasa hidup santai dengan uang hasil penyelewengan, kini menghadapi pemeriksaan ketat. Ia mulai menyalahkan Sila sepenuhnya, menolak mengakui bahwa ia adalah pemilik PT Guntur Jaya Abadi yang digunakan sebagai kanal transaksi fiktif. Om Guntur mencoba meyakinkan para penyidik bahwa ia hanya menjual nama perusahaannya atas permintaan Sila, tanpa mengetahui detail kejahatan yang sebenarnya. Ini semua ide Sila. Dia yang butuh uang cepat. Saya hanya dimanfaatkan, teriak Om Guntur di telepon kepada Sila. Suaranya terdengar frustrasi dan mengancam. Kau harus tanggung jawab. Kalau aku yang dipenjara, aku akan seret nama Bu Nesi dan kau sebagai otak utama. Sila, yang mendengarkan ancaman itu di ruang kerjanya, semakin panik. Ia kini menyadari bahwa Om Guntur bukanlah sekutu yang loyal, melainkan hanya parasit yang siap menyelamatkan dirinya sendiri. Sila tahu, jika Om Guntur menyerah dan memberikan semua bukti, Bu Nesi pasti akan turut terseret karena Bu Nesi adalah pendiri Yayasan Mulia. Sila mencoba menenangkan Bu Nesi, yang kini terlihat lebih banyak melamun dan membaca berita online dengan raut wajah yang tidak bisa dibaca. Bu, Sila sudah urus semuanya. Om Guntur hanya berlebihan. Sila sudah menghubungi pengacara. Ini semua hanya miskomunikasi. Miskomunikasi. Sila, potong Bu Nesi, suaranya tenang namun menusuk. Ketua Dewan Pengawas memberitahu Ibu, server keuangan yayasan sudah dibekukan. Rekan-rekan bisnis besar yang baru saja Ibu ajak bicara, semuanya menanyakan tentang PT Guntur Jaya Abadi. Mereka bilang, mereka menerima laporan rahasia yang sangat terperinci tentang penggelapan dana. Siapa yang mengirim laporan itu, Sila? Sila terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Otaknya bekerja keras mencari alasan. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa Alia, yang ia usir, berada di balik ini semua. Itu sama saja mengakui bahwa ia telah memfitnah Alia dan mengakui bahwa Alia jauh lebih cerdas darinya. Itu pasti dari mantan karyawan yang sakit hati, Bu. Orang yang dikeluarkan karena kinerjanya buruk. Sila mencoba mencari kambing hitam yang lain. Mantan karyawan? Bu Nesi memandang Sila lekat-lekat. Mantan karyawan mana yang tahu data persis tentang rekening Om Guntur dan invoice fiktif di server pribadimu? Sila? Kenapa datanya begitu lengkap? Seolah-olah diambil langsung dari sumbernya. Sila merasa terpojok oleh pertanyaan tajam Bu Nesi. Ia mulai mengeluarkan jurus andalannya, drama emosional. Ia mendekati Bu Nesi dan memeluknya. Bu, Sila minta maaf. Sila memang salah. Sila menggunakan dana itu sedikit saja untuk menutupi kerugian investasi Ibu yang lalu. Sila tidak ingin Ibu sedih. Sila melakukan ini demi Ibu, Bu, tapi Sila dijebak. Sila difitnah. Bu Nesi membalas pelukan itu dengan kaku. Ia tidak tahu lagi mana yang benar. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa Sila berkorban demi dirinya. Di sisi lain, ia teringat lagi pada ketenangan Alia saat diusir. Alia hanya berkata, kebenaran akan muncul.
Saat Bu Nesi sedang bergumul dengan keraguannya, Om Guntur melakukan langkah yang paling ditakuti Sila. Karena terdesak oleh investigasi yang semakin intens, Om Guntur memutuskan untuk bernyanyi. Ia mengirimkan salinan semua korespondensi rahasia antara dirinya dan Sila kepada penyidik, yang membuktikan bahwa Sila adalah otak utama di balik skema penipuan Yayasan Mulia. Om Guntur berharap dengan menjadi whistleblower, hukumannya akan diringankan. Sila belum tahu tentang pengkhianatan Om Guntur. Ia justru sedang sibuk mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa klien lama yang masih bisa ia manipulasi. Ia berencana meminjam sejumlah besar uang tunai, dengan dalih krisis likuiditas sementara, agar ia bisa menutupi lubang keuangan Yayasan Mulia sebelum audit hukum datang. Sementara Sila dan Bu Nesi diselimuti ketegangan dan kebohongan, Alia dan Wira sedang merayakan kemajuan rencana mereka dengan sepiring nasi goreng spesial buatan Bu Siti. Hebat, Neng Alia. Om Guntur sudah mulai putus asa. Pengacara yang ia hubungi tadi pagi adalah kenalan Pak Ben. Dia bilang Om Guntur sudah mengakui semuanya, dia hanya menunggu waktu untuk ditahan. Lapor Wira, matanya bersinar penuh kekaguman. Alia tersenyum puas. Om Guntur adalah mata rantai terlemah, Wira. Dia tidak punya integritas untuk menanggung kejahatan Sila. Sekarang, semua akan mengarah ke Sila. Tapi Sila tidak akan diam. Dia pasti akan mencoba membuat keributan yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian Bu Nesi. Apa langkah Neng Alia selanjutnya? Tanya Wira. Langkah selanjutnya adalah menghilang. Kita sudah menanam bomnya, Wira. Sekarang, kita harus lari dari ledakannya, jawab Alia. Alia memutuskan untuk berhenti bekerja di warung Barokah untuk sementara waktu dan pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang diatur oleh Pak Ben, jauh dari jangkauan Sila dan Bu Nesi. Ia harus benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak, sehingga ketika Bu Nesi mulai mencari Alia untuk membandingkan cerita, Alia sudah tidak ditemukan. Ini adalah bagian dari rencana Alia untuk menekan psikologis Bu Nesi, membuatnya menyadari apa yang telah ia hilangkan. Sebelum pergi, Alia hanya meninggalkan satu pesan untuk Pak Ben. Jika suatu hari nanti ada seseorang yang mencari Alia dengan wajah panik dan penuh penyesalan, tolong bilang, Alia sudah menemukan keluarga dan kehidupannya sendiri, dan ia tidak membutuhkan lagi orang yang meragukan kejujurannya. Dengan dukungan Pak Ben dan Wira yang tetap menjadi mata dan telinganya, Alia kini mengisolasi dirinya, fokus pada pengembangan bisnis kecilnya yang sederhana. Ia mulai memasarkan produk-produk kerajinan tangan sederhana yang ia buat di warung Barokah ke pasar online. Alia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar bisa mandiri, bukan dengan mencuri, melainkan dengan kerja keras dan integritas. Sementara Alia sibuk membangun, Sila sedang sibuk menutupi. Sila tidak tahu, jaring hukum yang dibuat Alia sudah mulai menutup, dan Bu Nesi semakin jauh dari rasa percaya. Pukulan terakhir hanya tinggal menunggu waktu. Seminggu telah berlalu sejak Om Guntur memberikan keterangan memberatkan kepada penyidik. Tekanan hukum terhadap Sila kini terasa begitu kuat, hingga Bu Nesi tidak bisa lagi menutup mata. Sila semakin panik, sering berteriak di telepon kepada pengacaranya, dan bahkan sempat mencoba melarikan diri keluar kota. Tetapi Bu Nesi menahannya, takut Sila semakin memperburuk keadaan. Bu Nesi kini hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Rumah mewah yang dulu terasa hangat dan damai, kini dipenuhi aura dingin dan kecurigaan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Sila, anak yang ia banggakan dan ia anggap sempurna, berubah menjadi monster yang cemas, egois, dan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Sila bahkan mulai menyalahkan Bu Nesi karena telah mendirikan Yayasan Mulia, menganggap yayasan itu sebagai sumber malapetaka. Puncak keraguan Bu Nesi terjadi ketika salah satu anggota Dewan Pengawas Yayasan Mulia yang jujur, datang berkunjung. Anggota dewan tersebut, seorang wanita parubaya bernama Ibu Tati, datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk memberikan peringatan. Bu Nesi, saya datang sebagai teman lama, kata Ibu Tati dengan nada prihatin. Dokumen yang kami terima itu sangat rapi. Ini bukan fitnah. Dana Yayasan Mulia benar-benar dialirkan ke PT Guntur Jaya Abadi yang ternyata milik adik ibu, Om Guntur. Dan semua transaksi itu ditandatangani dan diotorisasi oleh Sila. Tidak, Sila bilang itu rekayasa. Sila bilang dia dijebak oleh mantan karyawan. Seru Bu Nesi, mencoba mempertahankan sisa-sisa kepercayaannya. Ibu Tati menggeleng pelan.
Bu Nesi, Sila berbohong. Kami menemukan korespondensi antara Sila dan Om Guntur yang membuktikan bahwa mereka merencanakan ini sejak awal. Dan yang paling menyakitkan, Bu Nesi, kami menemukan surat anonim yang memberikan semua bukti ini. Surat ini ditulis dengan niat untuk melindungi nama baik ibu dan yayasan dari kehancuran total, bukan untuk menghukum Sila. Siapapun yang mengirimkan surat ini, dia sangat menyayangi keluarga ibu. Mendengar kata, melindungi nama baik ibu, hati Bu Nesi berdesir. Ia teringat Alia. Hanya Alia, anak yang ia usir, yang selalu berjuang di belakang layar untuk melindungi keluarganya tanpa meminta pengakuan. Hanya Alia yang akan melakukan hal sebodoh itu, mengorbankan diri sendiri demi menjaga nama baik ibunya. Surat itu dari siapa? Bu Tati, tanya Bu Nesi, suaranya tercekat. Kami tidak tahu pengirimnya. Tapi kami yakin, dia adalah orang yang sangat dekat dengan ibu. Kami sudah mencoba melacaknya, tetapi yang kami temukan hanyalah alamat pengiriman dari kota yang sangat jauh. Pengirimnya sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut ketahuan bahwa dia sedang membantu kami. Jelas Ibu Tati. Bu Nesi, renungkan baik-baik. Siapa di keluarga ini yang rela menjauh dan berkorban diam-diam, sementara yang lain sibuk mencari pujian dan keuntungan? Ibu Tati kemudian meninggalkan Bu Nesi sendirian dengan jutaan pertanyaan dan penyesalan yang mendalam. Bu Nesi kini menghadapi fakta pahit. Anak yang ia anggap pembawa masalah ternyata adalah penyelamat rahasia, dan anak yang ia pertahankan ternyata adalah penipu yang menghancurkan semua yang telah ia bangun. Bu Nesi kini kalut. Ia ingin mencari Alia. Ia ingin meminta maaf, membandingkan cerita, dan menguji kejujuran Alia untuk terakhir kalinya. Ia harus menemukan Alia sebelum terlambat. Sila. Telepon Alia. Suruh dia pulang. Perintah Bu Nesi dengan suara gemetar saat Sila masuk ke ruang tamu. Sila menatap Bu Nesi dengan pandangan aneh. Bu, Alia kan sudah ibu usir. Nomornya pasti sudah dia ganti. Lagi pula, kenapa ibu tiba-tiba mencari Alia? Jangan-jangan Alia yang merencanakan semua ini. Dia dendam pada kita. Sila mencoba mengalihkan perhatian, menanamkan racun kecurigaan terakhir. Diam, Sila, bentak Bu Nesi, suaranya sangat keras, membuat Sila terkejut. Ibu tidak percaya lagi padamu. Sekarang, ibu hanya ingin bicara dengan Alia. Kamu harus menemukan Alia. Ibu tidak akan tenang sampai ibu tahu kebenarannya. Sejak saat itu, dimulailah pengejaran yang sia-sia. Bu Nesi memaksa Sila untuk menggunakan semua koneksinya, termasuk koneksi teman-teman kantor lama Alia, untuk mencari keberadaan Alia. Sila, yang sebenarnya tidak ingin Alia ditemukan karena takut kebohongannya akan terbongkar, terpaksa ikut mencari, tetapi ia melakukannya dengan setengah hati. Sila menyebarkan cerita palsu di antara rekan-rekan lama Alia, bahwa Alia hilang karena depresi setelah diusir. Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Ponsel Alia sudah nonaktif sejak hari ia diusir. Teman-teman lama Alia hanya tahu bahwa Alia adalah orang yang sangat tertutup dan tidak pernah menceritakan masalah pribadinya. Bu Nesi bahkan mencoba menghubungi Bank Alia untuk melacak transaksi terakhir Alia. Namun, karena Alia memang tidak memiliki uang sepeser pun saat diusir dan kartu-kartunya sudah diblokir, tidak ada jejak finansial yang bisa ditemukan. Alia benar-benar menghilang. Keraguan Bu Nesi kini berubah menjadi penyesalan yang menggerogoti. Ia mencari-cari barang-barang peninggalan Alia di kamarnya yang kini kosong. Kamar itu rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda kekacauan, seperti yang selalu Sila tuduhkan. Ia menemukan sebuah buku harian lama Alia. Bu Nesi membacanya dan menemukan banyak catatan tentang Alia yang diam-diam bekerja lembur untuk membayar biaya pengobatan kakek dan nenek, orang tua Bu Nesi, tanpa memberitahu Bu Nesi, dan Alia yang menunda keinginannya untuk kuliah S2, demi membantu Bu Nesi secara finansial. Semua pengorbanan itu, semuanya dilakukan diam-diam, tanpa Sila ketahui. Air mata Bu Nesi jatuh membasahi halaman buku harian itu. Ia menyadari, Sila selalu memamerkan kepeduliannya, sementara Alia membuktikan kepeduliannya. Bu Nesi telah menukar anak yang tulus dengan anak yang licik. Keputusan yang ia ambil di malam pengusiran itu, kini terasa seperti kesalahan fatal yang tidak termaafkan. Bu Nesi akhirnya berhadapan dengan Sila di ruang makan yang dingin. Sila, ibu tahu kamu berbohong.
Ibu sudah membaca buku harian Alia. Ibu sudah mendengar semua penjelasan dari Ibu Tati. Kamu yang menghancurkan Yayasan Mulia, dan kamu yang menjebak Alia. Sila, yang kini sudah kehabisan akal dan pertahanan, hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Ia tahu, kebohongannya sudah terbongkar sepenuhnya di mata Bu Nesi. Ia kini tidak memiliki siapa-siapa lagi, bahkan Bu Nesi sudah tidak ada di sisinya. Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Sila, kata Bu Nesi, suaranya sudah tidak mengandung amarah, melainkan kesedihan yang mendalam. Kamu sudah merusak nama baik keluarga kita dan mengusir satu-satunya anak yang benar-benar peduli. Sekarang, Ibu ingin kamu keluar dari rumah ini. Ibu tidak mau melihatmu lagi sebelum semua masalah ini selesai. Sila, dengan seluruh harga dirinya runtuh, terpaksa meninggalkan rumah mewah itu. Bu Nesi duduk sendirian di ruang tamu yang besar, merasa hampa. Ia kini kehilangan kedua anaknya dalam waktu singkat. Ia tidak tahu di mana Alia berada, dan ia telah mengusir Sila yang kini harus menghadapi tuntutan hukum. Ia hanya bisa berharap Alia suatu hari nanti memaafkannya. Ia tidak tahu bahwa Alia sedang mengamati semua keruntuhan ini dari jauh, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan kejutan terakhirnya. 1 bulan telah berlalu sejak Sila diusir oleh Bu Nesi. Dalam kurun waktu itu, kehidupan Sila benar-benar hancur. Dituduh melakukan penggelapan dana publik dan penipuan, Sila menghadapi tuntutan hukum yang serius. Rekan-rekan bisnisnya menjauh, dan ia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ia terpaksa menumpang di rumah Om Guntur, namun hubungan mereka sangat dingin, dipenuhi saling tuduh dan kebencian. Om Guntur juga terpuruk, reputasinya hancur, dan perusahaannya yang fiktif telah disita. Sementara itu, Bu Nesi hidup dalam kesendirian yang menyiksa. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah mewah yang terasa kosong, dikelilingi oleh penyesalan yang mendalam. Ia terus mencari Alia melalui koneksi lama dan bahkan menyewa detektif swasta, tetapi Alia seolah menghilang di telan bumi. Bu Nesi kini tahu bahwa anak yang ia butuhkan dan yang ia cintai dengan tulus adalah Alia. Di tengah kekacauan itu, Alia justru sedang membangun fondasi kehidupannya yang baru. Di kontrakan kecilnya, ia dan Wira telah mendirikan sebuah e-commerce kecil yang menjual produk kerajinan dan makanan ringan yang diproduksi oleh Pak Ben dan komunitas pedagang kecil di pasar. Bisnis itu diberi nama Cahaya Terbuang, sebuah nama yang merujuk pada dirinya yang dulu terbuang, tetapi kini memancarkan cahaya untuk orang lain. Wira mengurus aspek digital dan pemasaran, sementara Alia fokus pada kualitas produk dan jaringan. Berkat kejujuran dan etos kerja Alia yang luar biasa, bisnis Cahaya Terbuang berkembang pesat. Mereka tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di komunitas pasar. Pak Ben dan Bu Siti adalah 2 orang yang paling bangga melihat bagaimana Alia, yang dulu diusir tanpa apa-apa, kini menjadi sosok penggerak ekonomi. Suatu sore, saat Alia sedang meninjau pesanan di kontrakan, ponselnya yang baru berdering. Itu adalah Wira. Neng Alia, Bu Nesi dan Sila sedang dalam masalah besar. Pengacara Sila gagal membuat kesepakatan. Kasus penggelapan dana ini akan segera disidangkan, dan media akan meliput habis-habisan, lapor Wira dengan suara tegang. Biarkan saja, Wira. Biarkan Sila menghadapi apa yang harus dia hadapi, jawab Alia dengan suara datar. Bukan itu saja, Neng. Pengacara Bu Nesi mencari Neng Alia. Mereka mau Neng Alia bersaksi di sidang, bukan untuk membela Sila, tapi untuk membersihkan nama Bu Nesi dari keterlibatan di Yayasan Mulia. Mereka mau Neng Alia mengatakan bahwa Neng Alia yang mengirimkan bukti ke yayasan itu demi nama baik Bu Nesi. Dengan kata lain, mereka mau Neng Alia kembali dan menjadi pahlawan di mata Bu Nesi. Alia terdiam sejenak. Keinginan terbesar Bu Nesi sekarang adalah mendapatkan kembali nama baiknya dan mendapatkan Alia kembali. Permintaan ini adalah kesempatan emas Alia untuk tampil kembali, bukan sebagai anak yang meminta maaf, tetapi sebagai sosok yang memiliki kendali penuh atas situasi. Tolong hubungi pengacara itu secara anonim. Wira, perintah Alia. Katakan pada mereka, saya bersedia bersaksi. Tapi dengan satu syarat, saya hanya akan bersaksi pada satu momen yang saya tentukan sendiri. Dan saya tidak ingin bertemu Bu Nesi atau Sila sebelum momen itu tiba. Jika syarat ini dilanggar, saya akan menghilang selamanya.
Pengacara Bu Nesi sangat antusias dan setuju tanpa pikir panjang. Mereka hanya ingin Alia muncul dan menyelamatkan reputasi kliennya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja memberikan Alia kunci panggung untuk kejutan terbesarnya. Alia mulai mempersiapkan penampilan puncaknya. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan muncul di pengadilan yang penuh drama dan air mata. Ia ingin menghadapi Bu Nesi dan Sila di tempat yang paling intim dan menyakitkan bagi mereka, rumah mewah itu sendiri. Dengan bantuan Wira, Alia menyusun rencana. Alia meminta pengacara Bu Nesi untuk mengatur pertemuan keluarga yang mendesak di rumah mewah itu, dengan dalih, pertemuan terakhir, sebelum sidang dimulai, dan mengatakan bahwa Alia akan hadir untuk memberikan pengakuan penting. Bu Nesi, yang putus asa, langsung setuju. Sila, yang yakin Alia datang untuk membalas dendam, dipaksa datang oleh Bu Nesi dengan janji akan dicarikan pengacara baru jika Alia mau membantu. Pada hari yang ditentukan, Alia tidak datang dengan pakaian lusuh seperti saat diusir. Ia datang dengan penampilan baru. Alia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan, hasil kerja kerasnya di Cahaya Terbuang. Penampilannya memancarkan aura kesuksesan yang tenang dan kemandirian yang kuat. Bu Nesi sudah menunggu dengan tegang di ruang tamu. Di sana juga ada Sila, yang dipaksa duduk diam di sofa, wajahnya kuyu dan penuh ketakutan. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang disewa Bu Nesi. Alia melangkah masuk. Detik itu, suasana di ruang tamu langsung membeku. Bu Nesi terperangah. Ia melihat bukan lagi anak yang rapuh, melainkan wanita mandiri yang memancarkan aura percaya diri. Penampilan Alia sangat berbeda dari gambaran lusuh yang ia bayangkan. "Alia," bisik Bu Nesi, air mata penyesalan langsung membanjiri matanya. Ia berdiri, ingin memeluk Alia. Alia mengangkat tangannya, membuat gerakan pelan namun tegas, meminta Bu Nesi untuk tetap di tempatnya. "Selamat malam, Bu Nesi. Saya datang sesuai permintaan pengacara Ibu." Suara Alia dingin, tanpa emosi, menusuk jantung Bu Nesi. Sila, yang tadinya menunduk, mengangkat kepalanya dan menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Sila menyadari, Alia yang ini jauh lebih berbahaya dari Alia yang dulu ia kenal. Ibu minta maaf, Nak," ujar Bu Nesi, berusaha mendekat lagi. "Ibu tidak tahu. Ibu sudah salah mengusirmu. Ibu butuh kamu, Alia. Tolong, bantu Sila. Demi Ibu. Tolong bersaksi bahwa kamu yang mengirimkan bukti itu karena kamu ingin menyelamatkan kami." Alia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum itu membuat Sila merinding. "Saya memang yang mengirimkan bukti-bukti itu, Bu Nesi, aku Alia. Saya bersedia bersaksi di depan Ibu dan Sila, malam ini juga." Alia kemudian mengeluarkan flash drive kecil dari saku bajunya. Ia mendekat ke televisi ruang tamu, dan tanpa meminta izin, ia mencolokkan flash drive itu dan menekan tombol play. Bu Nesi dan Sila terkejut melihat apa yang muncul di layar. Bukan dokumen pengadilan, melainkan sebuah video pendek yang menampilkan Alia di warung barokah, dikelilingi oleh Pak Ben dan orang-orang pasar yang tersenyum bahagia. Video itu menunjukkan Alia menceritakan kisah sukses, Cahaya Terbuang, bisnis yang ia mulai dari nol, yang kini mampu menghidupi puluhan keluarga kecil. Kemudian, Alia, menghadap kamera, mengucapkan kalimat penutup yang menusuk. "Kalian lihat, saya diusir tanpa apa-apa. Tapi justru pengusiran itu yang membuat saya menemukan keluarga sejati dan potensi diri saya. Saya tidak perlu pengakuan dari orang-orang yang tidak percaya pada kejujuran saya. Terima kasih, Bu Nesi dan Sila, karena sudah membuang saya ke tempat yang lebih baik." Bu Nesi dan Sila menatap layar, syok melihat bukti nyata bahwa Alia tidak hancur, tetapi justru melesat jauh lebih tinggi dari mereka berdua, berkat ketulusannya. Kejutan terbesar Alia belum selesai. Alia menoleh ke Sila. "Sila, kamu pikir kamu menang dengan menjebakku? Kamu hanya memaksaku untuk terbang. Sekarang, kamu akan melihat kejutan terakhirku, yang akan mengakhiri semua drama ini." Ruangan tamu mewah itu kini diselimuti keheningan yang mematikan, hanya terdengar suara Alia yang tenang. Bu Nesi menatap layar televisi yang masih menampilkan screenshot dari bisnis, Cahaya Terbuang, milik Alia. Sementara Sila mengepalkan tangan di sampingnya, wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa.
Video itu bukan kejutan terakhirku, Bu Nesi. Itu hanya pembukaan, kata Alia, memecah keheningan. Ia kini berdiri tegak di tengah ruangan, memandang Bu Nesi dan Sila dengan pandangan yang dingin dan penuh kuasa. Bu Nesi, yang sudah tersiksa oleh penyesalan, hanya bisa terisak pelan. Alia, ibu sudah tahu ibu salah. Ibu sudah minta Sila keluar. Ibu sangat menyesal. Nak, tolong, bantu ibu menghadapi kasus ini. Ibu tidak ingin nama baik ayahmu ikut hancur. Sila, yang merasa terpojok, melompat dari sofa. Berhentilah bersandiwara, Alia. Kamu sengaja kembali untuk membalas dendam. Kamu ingin menghancurkan kami. Alia menatap Sila lekat-lekat. Matanya menyiratkan kelelahan atas drama yang tak berujung itu. Kamu salah, Sila. Aku tidak perlu menghancurkanmu. Kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya perlu memastikan tidak ada lagi kebohongan yang bisa kamu gunakan untuk menipu Bu Nesi atau orang lain. Alia berjalan menuju meja kopi marmer, meletakkan tas tangannya, dan mengeluarkan 2 amplop tebal. Kedua amplop itu berwarna krem, bersih, dan tampak sangat resmi. Ini adalah kejutan terakhirku, ujar Alia, suaranya kini penuh penekanan. Amplop pertama ini datang dari kantor Kejaksaan Tinggi. Alia mendorong amplop pertama ke hadapan Sila. Sila membukanya dengan tangan gemetar. Begitu membaca isinya, mata Sila melebar, napasnya tercekat. Amplop itu berisi surat panggilan pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka, terkait dugaan penggelapan dana publik dan penipuan yang melibatkan PT Guntur Jaya Abadi. Di bagian bawah surat itu, tertulis bahwa bukti-bukti yang memberatkan diperoleh dari sumber terpercaya yang sangat terperinci dan kredibel. Sila langsung ambruk kembali ke sofa. Mereka sudah punya bukti lengkap, bisik Sila, wajahnya pucat pasi. Om Guntur pasti sudah berkhianat. Alia mengangguk. Ya, Om Guntur sudah berkhianat. Begitulah cara kerja orang-orang yang tidak punya integritas, Sila. Tapi kamu belum melihat kejutan utamanya. Amplop kedua, ini untuk Bu Nesi. Bu Nesi mengambil amplop kedua, tangannya bergetar hebat. Ia berpikir itu adalah surat dari bank atau pengacara yang menuntut ganti rugi. Bu Nesi perlahan membuka amplop itu. Isinya adalah selembar sertifikat dengan kop resmi, bukan dari bank, melainkan dari lembaga donatur utama Yayasan Mulia. Bu Nesi membaca isinya. Matanya menyapu deretan kata-kata dan angka. Tubuhnya menegang, rasa syok yang lebih besar daripada sebelumnya menghantam dirinya. Amplop itu berisi surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan donatur resmi. Surat itu menyatakan bahwa untuk periode 3 tahun ke depan, Yayasan Mulia telah mendapatkan donatur baru yang berkomitmen mendanai penuh seluruh kegiatan amal yayasan, sekaligus melunasi semua kerugian finansial yang disebabkan oleh skandal penggelapan. Di baris paling bawah surat itu, tercantum nama resmi donatur dan penanggung jawab dana, PT Cahaya Terbuang Berkah, dengan nama pendirinya, Alia Nindya Widiarti. Alia, bisik Bu Nesi, air matanya kini bercampur dengan rasa tak percaya. Kamu yang menyelamatkan yayasan ini? Kamu yang melunasi semua kerugian Sila? Ya, Bu Nesi, jawab Alia, tatapannya kini berubah menjadi belas kasihan. Bisnis yang ibu anggap remeh, Cahaya Terbuang, kini sudah berkembang pesat berkat kejujuran dan kepercayaan yang saya bangun. Saya menjadi donatur utama, dan saya melunasi semua hutang dan kerugian yayasan, bukan untuk Sila, tetapi untuk nama baik ayah yang ibu khawatirkan, dan untuk ribuan orang yang membutuhkan di Yayasan Mulia. Sila, yang mendengar pengakuan itu, tersentak. Ia menoleh ke arah Alia. Rasa malu dan kekalahan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada penjara. Alia, yang ia usir tanpa uang sepeser pun, kini kembali sebagai penyelamat yang mampu melunasi semua kejahatannya. Alia kemudian mendekati Bu Nesi dan Sila. Ia tidak memeluk Bu Nesi. Ia hanya berdiri di antara mereka, mengambil napas panjang. Bu Nesi, saya sudah melaksanakan peran saya sebagai anak. Saya sudah mengusir kejahatan dari rumah ini, dan saya sudah membersihkan nama baik keluarga. Sekarang, saatnya saya pergi, untuk selamanya. Alia menoleh ke Sila, matanya kini menusuk. Sila, kamu akan menghadapi proses hukum.
Itu adalah konsekuensi dari kebohonganmu. Aku tidak akan memaafkanmu, karena kamu tidak pernah menunjukkan penyesalan sejati. Dan aku tidak akan membantu pengacaramu. Aku hanya akan bersaksi di pengadilan bahwa kamu adalah penipu yang telah merusak keluarga dan amal. Kata-kata Alia yang dingin itu menampar Sila dengan keras. Sila, yang selama ini hidup dalam kepalsuan dan ambisi, tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh ketulusan yang murni dan kemampuan finansial yang dibangun dari keringat, bukan dari penipuan. Sila, yang mentalnya sudah runtuh akibat pengusiran Bu Nesi, tekanan hukum, dan kini kejutan finansial dari Alia, tidak bisa lagi menahan beban kegagalannya. Ia merasakan pusing yang luar biasa, diikuti oleh pandangan mata yang kabur. Ia mencoba meraih pegangan sofa, tetapi tubuhnya ambruk ke lantai ruang tamu yang dingin. Sila pingsan. Bu Nesi berteriak histeris, antara panik melihat Sila pingsan dan syok dengan kejutan besar dari Alia. Di tengah kekacauan itu, Alia tidak bergerak. Ia membiarkan Bu Nesi yang panik menangani Sila sendirian. Alia menatap Bu Nesi untuk terakhir kalinya, matanya menunjukkan rasa kasihan, bukan lagi cinta. Saya sudah selesai, Bu Nesi. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan pernah lagi percaya pada kebohongan dan penampilan palsu. Alia berbalik, mengambil tasnya, dan melangkah keluar dari rumah itu. Kali ini, ia pergi bukan sebagai anak yang diusir, melainkan sebagai wanita mandiri yang memegang kunci kehidupan dan kehancuran orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia menutup pintu itu perlahan, mengakhiri semua drama yang pernah ada di hidupnya. Pintu rumah mewah itu tertutup perlahan, meninggalkan Bu Nesi sendirian di tengah kekacauan. Sila masih tergeletak pingsan di lantai, tubuhnya ambruk karena syok dan tekanan mental yang tak tertahankan. Bu Nesi, setelah terdiam beberapa saat, akhirnya bergerak. Ia memanggil ambulans untuk Sila dan pengacara untuk mengatur masalah hukum yang semakin rumit. Di saat yang sama, ia merasakan dinginnya kenyataan merambat di tulang. Alia benar-benar pergi, kali ini untuk selamanya, membawa serta sisa-sisa harapan Bu Nesi. Sila dibawa ke rumah sakit dan kemudian harus menghadapi proses hukum. Berkat bukti-bukti lengkap yang diberikan Alia secara anonim ke otoritas, serta kesaksian Om Guntur, Sila tidak bisa mengelak lagi. Sila akhirnya dinyatakan bersalah atas penggelapan dana Yayasan Mulia dan divonis hukuman penjara. Kehidupannya yang dibangun di atas kepalsuan dan ambisi kini berakhir tragis di balik jeruji besi. Bu Nesi menyaksikan kehancuran Sila dari jauh. Ia tidak lagi memiliki energi atau kekuatan mental untuk membela Sila. Ia hanya bisa sesekali menjenguk Sila, di mana Sila selalu menangis dan menyalahkan Bu Nesi karena telah mengusir Alia, yang seharusnya bisa menjadi penyelamat Sila dari masalah hukum ini. Sila tidak pernah benar-benar menyesali kejahatannya. Ia hanya menyesali konsekuensinya dan kehilangan sekutu yang bisa ia manfaatkan, yaitu Alia. Di sisi lain, kehidupan Bu Nesi perlahan kembali tenang. Rumahnya kembali damai, Yayasan Mulia terselamatkan, dan nama baik mendiang suaminya pun terjaga berkat donasi besar dari Cahaya Terbuang. Namun, kedamaian itu terasa hampa. Bu Nesi hidup dalam kesendirian yang pahit, dikelilingi oleh kemewahan yang tidak berarti. Suatu hari, Bu Nesi mencoba mencari warung barokah milik Pak Ben. Setelah menemukan alamatnya dan berjalan jauh, ia tiba di warung yang ramai itu. Ia melihat Pak Ben dan Bu Siti tersenyum ramah, sibuk melayani pelanggan. "Pak Ben," panggil Bu Nesi dengan suara rendah. "Saya Bu Nesi, ibunya Alia." Pak Ben, yang sudah diwanti-wanti Alia, tetap bersikap ramah namun profesional. "Selamat datang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Nesi menatap Pak Ben dengan mata berkaca-kaca. "Saya ingin bertemu Alia. Saya tahu dia pernah tinggal di sini. Tolong, Pak. Saya ingin meminta maaf. Saya sangat menyesal sudah mengusir dan meragukan kejujurannya." Pak Ben menggeleng pelan. "Neng Alia sudah tidak tinggal di sini, Bu. Dia sudah pindah ke tempat yang lebih besar. Dia sekarang sibuk dengan perusahaannya, Cahaya Terbuang Berkah. Saya tahu dia sukses, Pak. Dia donatur utama yayasan saya," kata Bu Nesi, menahan isak tangisnya. "Tapi saya butuh dia, Pak. Saya butuh anak saya kembali." Pak Ben duduk di hadapan Bu Nesi, sorot matanya kini mengandung ketegasan. "Bu Nesi,
Saya akan sampaikan satu pesan yang Neng Alia tinggalkan sebelum dia pergi. Neng Alia bilang, pintu yang ibu tutup saat itu, sudah saya gunakan untuk membuka jendela yang lebih besar. Sekarang, Neng Alia sudah menemukan keluarga sejati di sini, di antara kami. Keluarga yang tidak pernah meragukan kejujuran dan ketulusannya. Bu Nesi harus menerima kenyataan ini. Pak Ben kemudian menunjuk ke arah Bu Siti yang sedang tertawa bersama beberapa pelanggan. Neng Alia sudah menjadi bagian dari komunitas ini, Bu. Kami adalah keluarga barunya. Kami melihat bagaimana dia berjuang dari nol, tanpa bantuan sepeser pun dari ibu. Neng Alia sekarang bahagia. Bu Nesi menyadari, Alia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi Alia telah mengganti keluarga kandungnya dengan keluarga yang baru, yang jauh lebih tulus dan suportif. Bu Nesi tidak hanya kehilangan Alia, ia kehilangan kesempatan untuk dicintai dengan tulus. Bu Nesi tidak memaksa lagi. Ia mengangguk lemah, menerima kebenaran yang pahit itu. Ia memesan secangkir teh hangat, duduk di sudut warung, mengamati Pak Ben dan Bu Siti. Di tempat sederhana itu, ia melihat kebahagiaan sejati terpancar. Ia melihat tawa tulus yang tidak pernah ia dengar lagi di rumahnya yang mewah. Bu Nesi akhirnya bangkit dan meninggalkan warung barokah. Ia tidak kembali ke rumah mewahnya. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu dan menggunakan uangnya untuk mendirikan sebuah panti asuhan, dengan janji untuk menggunakan kejujuran dan integritas dalam mengelolanya, mengikuti jejak Alia. Bu Nesi memutuskan, sisa hidupnya akan ia gunakan untuk membersihkan dosa-dosanya dan menghormati ketulusan Alia, meskipun Alia tidak akan pernah kembali. Setahun kemudian, di sebuah acara penghargaan bagi pengusaha sosial, Alia menerima penghargaan tertinggi. Ia berdiri di panggung. Di sampingnya ada Pak Ben, Bu Siti, dan Wira, yang kini menjadi direktur teknologi, cahaya terbuang berkah. Di barisan penonton, jauh di belakang, Bu Nesi hadir. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi bergelimang kemewahan, dan matanya memancarkan ketenangan. Ia melihat Alia yang tersenyum tulus, dikelilingi oleh cinta dan penghargaan yang nyata. Bu Nesi tidak mendekat, ia hanya melihat dari jauh. Ia tahu, Alia tidak akan memaafkannya sepenuhnya. Tetapi melihat Alia bahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang, sudah cukup bagi Bu Nesi. Saat Alia mengucapkan pidato, ia menatap lurus ke kamera. Untuk semua yang pernah meragukan atau membuang saya ucapkan terima kasih. Karena di saat saya kehilangan segalanya, saya menemukan satu hal, bahwa kejujuran dan ketulusan adalah modal paling berharga di dunia ini. Mendengar kalimat itu, Bu Nesi menundukkan kepalanya, air mata penyesalan dan penerimaan menetes. Ia tahu, Alia telah melihatnya, dan kalimat itu adalah pesan terakhir Alia untuknya. Alia tidak lagi dendam, Alia hanya menutup pintu masa lalu. Setelah acara selesai, Bu Nesi meninggalkan gedung itu tanpa berusaha mendekati Alia. Ia kembali ke panti asuhan yang kini menjadi rumahnya. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dalam pelukan anaknya, tetapi dalam penebusan dosa dan kerja keras yang tulus. Alia, di sisi lain, terus melesat. Ia telah memenangkan hidupnya. Ia tidak hanya mendapatkan uangnya kembali, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, integritas dan keluarga baru. Pesan moralnya. Ketika kita ditolak karena ketulusan, jangan balas dengan amarah. Balaslah dengan keberhasilan yang dibangun di atas integritas. Karena penyesalan terbesar bagi mereka yang berkhianat adalah menyaksikan kebahagiaan sejati dari orang yang mereka buang.